Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bella Putri Damayanti, Ketua Tim PHP 2D dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan pelaksanaan program-program PHP 2D yang berjudul Penerapan K3 dan Eksplorasi Keragaman Alam Hayati Kediri bagi pengrajin gerabah Desa Kedungsari Kabupaten Kediri. Jadi di sini kami ada 15 anggota tim, termasuk saya sendiri selaku ketua. Nah, di sini saya akan membahas indikator penilaian kemajuan pelaksanaan atau PKP. Jadi terdapat 7 indikator. Yang pertama yaitu tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan, tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib dan luaran tambahan. Yang ketiga, tingkat pencapaian indikator dan capaian luaran wajib serta tambahan. Yang keempat, tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam akses seperti biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Yang kelima, kekompakan tim. Yang keenam, peran dosen pembimbing. Dan yang ketujuh yaitu potensi keberlanjutan program-program kami. Baiklah, di sini yang pertama yaitu tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Jadi program-program yang kami laksanakan ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan, yaitu sejumlah 100% masyarakat sasaran atau pengrajin gerabah di Desa Kedungsari ini belum terbiasa menerapkan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja mereka, serta mereka belum menerapkan penggunaan APD dengan benar dan tepat. Serta mereka juga belum melakukan pengaturan keuangan atau melakukan pembukuan keuangan secara efektif pada produksi gerabah yang mereka hasilkan dan keuangan pada rumah tangga mereka. Lalu, sejumlah 74% nilai jual yang dihasilkan oleh pengrajin gerabah ini terbilang rendah karena disebabkan belum adanya corak pada gerabah. Lalu sejumlah 94% masyarakat sasaran dan masyarakat sekitar belum bisa mengoptimalkan limbah abu bekas pembakaran gerabah. Padahal limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti untuk abu gosok, pupuk tanaman, dan lain-lain. Dan sejumlah 87% pemasaran dari pengrajin gerabah ini masih terbilang sangat tradisional, yaitu hanya memajang gerabah di depan rumah dan hanya menunggu dari pengepul saja. Padahal di sini di era teknologi ini sudah banyak sekali marketplace, website, dan juga media sosial yang dapat dijadikan sebagai ajang promosi bagi pemasaran online. Selanjutnya yaitu di sini berdasarkan identifikasi permasalahan tadi, kami menemukan permasalahan tersebut dengan berbagai metode. Itu yang pertama ada kegiatan survei tim terhadap pengrajin gerabah di Desa Kedungsari. Di sini kami juga melakukan wawancara kepada pengrajin Desa Kedungsari untuk menemukan permasalahan dan mencari dan mengecek permasalahan kembali apakah benar hal tersebut dialami oleh pengrajin gerabah di Desa Kedungsari ini. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada bukti jika pengrajin gerabah tersebut belum menerapkan adanya K3 pada setiap produksi gerabah yang mereka hasilkan. Lalu untuk tujuan, berdasarkan latar belakang permasalahan tadi, di sini kami mempunyai program-program yang bertujuan untuk melatih, membina, serta memberdayakan masyarakat sasaran di Desa Kedungsari ini untuk menerapkan K3 dengan baik dan benar di lingkungan kerja mereka, lalu menerapkan pengolahan limbah produksi, menerapkan eksplorasi corak produk pada gerabah-gerabah mereka, dan juga menerapkan pembukuan standar UMKM, serta menerapkan adanya digital marketing. Lalu yang kedua yaitu tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib, serta luaran tambahan yang dapat dicapai. Metode yang pertama yaitu survei pengrajin. Jadi di sini kami sudah melakukan survei ke pengrajin untuk menemukan atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada pengrajin gerabah di Desa Kedungsari. Selanjutnya,
Kami mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan tim dan juga dosen pembimbing dari PHP 2D. Selanjutnya kami juga menganalisis kebutuhan masyarakat. Nah, analisis penyusunan program ini yaitu dilakukan bersama masyarakat. Lalu kami juga melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk berkoordinasi terkait program-program yang akan kami jalankan di Desa Kedung Sari ini, dan juga kami membahas permasalahan-permasalahan serta solusi yang dapat kami lakukan bagi pengrajin gerabah khususnya yang ada di Desa Kedung Sari. Selanjutnya kami melakukan focus group discussion atau FGD bersama tim PHP 2D, masyarakat, dan juga kelompok pengrajin gerabah Desa Kedung Sari untuk menemukan informasi-informasi tambahan serta solusi permasalahan yang mereka alami. Selanjutnya kami melakukan pelatihan pertama, yaitu pelatihan mengenai pentingnya penerapan K3 serta penggunaan APD pada produksi gerabah yang mereka hasilkan. Lalu kami juga melakukan pelatihan K3 atau sosialisasi K3 secara door to door dengan memaparkan sedikit materi mengenai pentingnya lingkungan kerja yang ergonomis serta penggunaan APD pada setiap produksi yang mereka hasilkan. Lalu kami juga melakukan pelatihan pembukuan. Pelatihan pembukuan ini dipimpin atau materi disampaikan oleh Pak Sigit selaku pemateri dari Universitas Nusantara PGRI Kediri yang sudah berpengalaman. Di sini sasaran kami yaitu ada masyarakat, Karang Taruna, dan juga kelompok pengrajin gerabah untuk lebih mengetahui mengenai pentingnya pembukuan keuangan bagi pelaku usaha kecil. Selanjutnya kami melakukan pelatihan digital marketing dengan Karang Taruna. Di sini kami membuat akun atau marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk bisa digunakan oleh pengrajin gerabah Desa Kedung Sari, dan juga dibantu oleh Karang Taruna serta tim PHP 2D untuk memasarkan produk-produk hasil gerabah yang sudah dibuat oleh pengrajin gerabah yang ada di Desa Kedung Sari ini. Selanjutnya ada tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang dicapai. Yang pertama yaitu sejumlah 100%, pengetahuan mengenai K3, pembukaan UMKM, dan penerapan PM marketing pengrajin gerabah yang ada di Desa Kedung Sari ini bertambah. Hal ini bisa kami lihat dari hasil analisis angket. Rata-rata pengetahuan pengrajin gerabah itu meningkat setelah kami lakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3, pembukuan, dan juga penerapan digital marketing. Selanjutnya yaitu sejumlah 100%. Program kami ini juga ada rekognisi beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Lalu sekitar 95% terwujudnya kerjasama berupa MOU kegiatan pengabdian pada masyarakat. Untuk luaran, di sini ada luaran wajib. Yang pertama yaitu adanya modul pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan, adanya inovasi corak, pengolahan limbah, dan pemasaran. Lalu ada 2 poster yang kami hasilkan dari pelatihan K3, yaitu poster ergonomi dan juga poster APD atau alat pelindung diri. Bisa dilihat di layar gambarnya seperti ini. Lalu ada video kegiatan yang sudah kami upload di YouTube. Dan juga ada publikasi media sosial di Instagram, Facebook, serta YouTube. Sedangkan untuk keluaran tambahan yaitu berupa artikel di jurnal kontribusi berupa LOA dan link artikel di Semnaskom Unram dengan judul pelatihan pembukuan keuangan sederhana bagi pelaku usaha kecil menengah pada pengrajin gerabah tanah liat Kabupaten Kediri.
Selanjutnya ada artikel diseminasi Biospor Unsil yang berupa sertifikat dan juga buku abstrak. Selanjutnya juga ada publikasi di Radar Kediri Jawa Pos, bisa dilihat di layar. Lalu ada publikasi di koran online. Di sini kami terdapat 3 koran, yaitu koran harian Pijar, koran berbagi news, dan koran antara NTB. Kami juga mempunyai HKI pada buku panduan yang sudah kami buat, yaitu buku panduan pelatihan K3, buku panduan pelatihan pembukaan UMKM, dan juga digital marketing. Serta adanya MOU atau kerjasama antara perguruan tinggi dengan pihak desa yang ada di Kedung Sari. Lalu selanjutnya itu tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam akses seperti biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Jadi di sini biaya pelaksanaannya yang dianggarkan oleh Kemendikbud yaitu sebesar 40 juta, sangat sesuai dengan biaya yang dibelanjakan untuk program-program tim PHP 2D seperti pelatihan K3, pembukuan, digital marketing, corak pada gerabah, dan pengolahan limbah. Selanjutnya untuk personil, semua anggota personil dari tim PHP 2D sesuai keahlian yang dibutuhkan untuk setiap program yang sedang dijalankan. Artinya, masing-masing anggota mempunyai keahlian khusus yang sangat dibutuhkan pada program-program PHP 2D yang kami laksanakan di Desa Kedung Sari. Untuk alokasi waktu yang sudah ditetapkan di program PHP 2D itu sangat cukup untuk melaksanakan program-programnya dan sudah ada planning dalam setiap program yang akan dikerjakan. Untuk alat dan bahan sudah sangat tercukupi dari anggaran yang ada. Sebagai contoh alat yang digunakan yaitu sarung tangan, masker, sepatu boot, serta alat kebutuhan lainnya. Lalu ada kekompakan tim. Yang pertama yaitu intensitas komunikasi dengan dosen. Jadi di sini kami selalu berkomunikasi intens dengan dosen pembimbing kami, ya Dr. Agus Mudi Santoso. Kami tidak hanya berkomunikasi melalui WhatsApp saja, tetapi kami juga berkomunikasi melalui pertemuan langsung dan juga melalui Zoom meeting terkait dengan program-program keberlanjutan yang akan kami jalankan, terkait dengan pengisian monep, terkait dengan penyusunan proposal, dan juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Kedung Sari serta solusinya. Itu selalu kami komunikasikan dengan dosen pembimbing. Selanjutnya juga ada keterlibatan mahasiswa. Jadi di sini bukan hanya anggota-anggota mahasiswa dari tim PHP 2D saja, tetapi juga ada mahasiswa selain dari tim PHP 2D yang memberikan semangat ke kami, yang memberikan dukungannya ke kami dengan bantuan-bantuan seperti pemilihan foto, pembuatan poster, dan sebagainya. Lalu ada peran dosen pendamping. Jadi di sini peran dosen pendamping kami yaitu yang pertama dosen kami memvalidasi metode survei permasalahan yang telah kami identifikasi di Desa Kedung Sari. Permasalahan dialami oleh pengrajin gerabah tadi. Lalu dosen pembimbing kami juga mengoreksi proposal PHP 2D. Jadi di sini proposal yang telah kami buat itu dikoreksi kembali dan dicek kembali oleh dosen pembimbing kami. Lalu yang ketiga, dosen pembimbing kami memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi dengan pimpinan PT terkait rekognisi dan juga terkait MBKM atau Merdeka Belajar bagi kami tim PHP 2D. Lalu dosen pembimbing kami juga memfasilitasi dan konsultasi dengan narasumber terkait dengan pelatihan serta sosialisasi program-program yang kami jalankan di Desa Kedung Sari tersebut. Selanjutnya, dosen pembimbing kami juga melakukan koreksi desain Hotsuite untuk pengambilan data dan juga analisis data pada saat pembuatan artikel. Selanjutnya, dosen kami juga memfasilitasi rekognisi mata kuliah, beberapa mata kuliah, seperti KKN, pengolahan lingkungan hidup, dan lain-lain, serta juga ada
Dosen pembimbing kami juga melakukan koreksi terhadap luaran yang telah kami buat seperti di poster, artikel publikasi, HKI, dan serta juga video luaran yang telah kami buat. Jadi kami selalu melakukan komunikasi secara online maupun offline, yaitu dengan pertemuan, dengan melalui Zoom meeting, serta dengan WhatsApp grup maupun WhatsApp pribadi terkait program-program dari PHP 2D. Lalu untuk selanjutnya itu keberlanjutan program. Akan adanya komitmen dari desa untuk melanjutkan program ke P3D atau ke pemberdayaan desa atau bina desa selanjutnya. Lalu akan adanya pengembangan program setelah PHP 2D di bidang pendidikan, yaitu dengan adanya sekolah ceria dan juga adanya komitmen dari kampus dengan anak-anak Kedung Sari untuk mendapatkan beasiswa dari PT Universitas Nusantara PGRI Kediri. Baiklah, sekian terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.